Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pramuka. Oke, hari ini kita ada segmen baru, Pramuka on Podcast. Kembali lagi ya setelah kemarin kita masuk di materi kakak sebelumnya. Untuk hari ini kita ada tamu spesial dari luar. Tamunya pasti kalian udah langsung kenal semuanya. Terima kasih Kakak Narji atas kehadirannya hari ini. Ya, terima kasih. Karena udah bilang terima kasih berarti saya pulang ya. Maaf Pak, belum, baru dulu, bentar lagi ya. Biasanya kalau udah terima kasih pulang, Mbak. Bentar dulu, kan belum. Belum. Masa saya nggak ngomong terima kasih? Iya. Ya kan, ya oke. Maksudnya terima kasih atas kehadiran. Iya, Ntar dulu terima kasih nantinya mah, ya kan. Oke, untuk hari ini Kakak Narji ini juga sebagai salah satu simpatisan dulu dalam Pramuka juga. Jadi pengalaman juga dalam Pramuka. Terus selanjutnya lagi kita bakal banyak berdiskusi dengan Kakak hari ini. Oke, untuk hari ini Kakak, menurut Kakak dulu selama kegiatan Pramuka, itu apa sih pengalaman yang paling menarik buat Kakak? Ya, kalau ngomong Pramuka dulu sebenarnya kenapa saya masuk Pramuka? Karena saya suka itu dengan singkatannya pra itu sebelum kan. Oke. Muka itu wajah. Jadi wajah saya emang belum jadi waktu itu kan. Jadi saya masuk Pramuka karena pra muka gitu. Jadi muka saya belum jadi saya masuk Pramuka. Dan setelah masuk Pramuka akhirnya muka saya jadi gitu kan. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kayak gini. Yang penting ini udah jadi ya. Iya. Udah ada jadi seseorang. Meskipun nggak maksimal ya begini jadinya gitu kan. Iya, alhamdulillah. Kenapa saya masuk Pramuka pada saat itu? Karena di zaman saya di SD, awalnya saya tuh di SD saya masuk Penggalang gitu kan. Siaga Kak? Waktu saya masuk kelas 5. Pramuka mulai ada di Temasek. Itu udah Penggalang. Dan Pramuka itu mengajarkan saya hidup jadi kreatif. Oke. Yang pertama itu saya pertama kali ngelawak itu tampil di acara Api Unggun. Habis ngelawak saya kebakar. Makanya bentuknya agak gosong gitu kan. Jadi saya ngelawak di acara Api Unggun itu kan semua regu-regu Pramuka dulu kan. Tampil. Sebelum malam terakhir itu. Nah dulu saya punya grup namanya grup Kobra. Iya dulu kan nama-nama hewan kan, beruang, kobra, kelinci gitu kan. Nah kita grup Kobra dan waktu itu saya ketua regu. Pinsa. Kalau di Penegak. Iya dulu dari 10 orang saya akhirnya masuk di jadi ketua regu Pramuka. Waktu SMP saya makin aktif karena SMP saya termasuk SMP yang benar-benar maksudnya konsen sama kegiatan Pramuka pada saat itu. Saya masih ingat banget waktu SD gugus depan saya namanya Wahid Asim, pas SMP Agus Salim. Oke. Berarti nilai-nilai Pramuka yang Dasa Dharma maupun Trisatya masih tertanam banget ya Kak ya? Iya tertera tapi udah nggak hafal. Oke. Saya lupa. Apa yang paling berkesan untuk Kakak yang masih Kakak pegang sampai saat ini? Yang terkesannya itu sampai saat ini saya kalau lihat seragam Pramuka itu saya masih suka nangis. Kok nangis? Saya pernah ketiban tenda waktu camping di Cilengsi. Sebentar, ini salah tendanya apa salah orangnya? Salah simpulnya. Oke. Waktu itu kan disuruh pakai simpul pangkal. Nah kita pakai simpul jangkar, jadi miring. Pas lagi dipatok ke sini angin dari sini saya ketiban tenda, gitu. Jadi saya ini pendek ketiban tenda Pramuka sebenarnya ya. Oh iya. Oke, benar. Oke, berarti udah ikut kemah, udah ikut jurit malam, hiking. Oke, itu salah satu yang menarik juga dari Pramuka ya Kak ya. Menurut kakak sendiri gimana tentang peran Pramuka dalam kehidupan kakak sendiri? Sangat berperan karena dengan Pramuka itu apa-apa saya akhirnya bisa mengerjakan sendiri. Kayak saya itu dari belajar ngecat sesuatu. Kayak zaman dulu kan Pramuka pakai bambu ya. Oke. Mungkin anak sekarang Pramuka udah nggak pakai bambu kali, pakai bluetooth kali apa gitu kan. Nah, Pramuka sekarang. Nah zaman kita itu bagaimana bambu itu setiap regu harus punya ciri khas warna sendiri. Oke. Nah di situ kan kita dulu belajar bagaimana kita mengarah ke warna grup Kobra. Berarti Kobra itu kan belang-belang. Nah kita bambunya kasih belang-belang gitu kan. Dan di situ saya belajar kreatif. Dulu masak. Sekarang kenapa saya di rumah juga bisa bantuin istri masak? Karena di zaman Pramuka saya juga masak waktu itu kan. Ngeliwet itu awalnya di Pramuka kan? Iya betul. Bagaimana cara masak mie instan biar kenyang itu kan dicampur pakai nasi tuh. Biar satu regu kebagian semua.
Nah di situ saya juga belajar banyak tentang pramuka. Oke. Nah, menurut kakak sendiri gimana tentang kekhawatiran yang ada saat ini tentang nilai-nilai pramuka yang mungkin untuk anak-anak sekarang ini sudah mulai luntur gitu kan? Entah itu karena modernisasi lah, entah itu karena globalisasi lah, itu menurut kakak gimana? Ya sebenarnya ada kolerasinya ya antara sekarang dunia digital dengan anak-anak sekarang, karena yang mindset anak-anak sekarang itu pikirannya bangun tidur yang dicari pertama itu bukan orang tua, handphone. Oke. Kayaknya begitu bangun tidur, aduh handphone aku kenapa? Apalagi anak-anak sekarang begitu bangun handphonenya lowbat, kayaknya stres banget gitu. Sebenarnya kita adik-adik yang ikut pramuka dimanapun juga, mulai sekarang kita handphone boleh lowbat, tapi kreativitas kita nggak boleh lowbat. Oke. Salah satunya bagaimana cara mengecas kreatif kita lewat kegiatan pramuka kalau menurut saya. Berarti pramuka menjadi salah satu wadah juga ya Kak untuk membuat kreativitas kita itu meningkat, berkembang lagi gitu ya Kak ya, dan memberikan inovasi yang jelas untuk hidup kita. Tinggal pramukanya aja harus menyesuaikan dengan dunia digital sekarang. Tuh adik-adik tuh sekarang bagaimana? Sekarang kalau dulu kita mencari informasi tentang pramuka atau boy scout di dunia itu kan kita harus beli bukunya kan? Ya betul. Kita harus ke toko-toko buku cari pramuka di Singapura, pramuka di Turki gitu yang bagus-bagus dulu kan? Ya. Sekarang kan tinggal browsing adik-adik lihat boy scout kita keluar semua tuh yang di New Zealand di semua. Dulu kita nyari akses ke situ susah banget. Sekarang anak-anak pramuka sekarang lebih dipermudah. Oke, berarti dengan adanya modernisasi harusnya bakal lebih membuat kreativitas lebih banyak ya Kak, bukan lagi membuat semakin turun atau semakin terkikis gitu ya Kak ya. Dulu kan pramuka kita paling diajarin tepuk-tepuk kan, ada tepuk es krim, tepuk mangga, tepuk masih inget ini. Kak, salah satu deh tepuknya masih inget. Apa? Masih inget salah satu tepuknya itu. Saya masih ingat itu tepuk apa ya? Ada tepuk waktu SD tuh ada tepuk es krim. Tepuk es krim diputer, dijilat, nyam-nyam. Saya masih ingat banget tuh. Ya, tapi bener gitu gayanya. Iya gitu. Oke. Ini gigi saya karena pengaruh tepuk es krim, nyam-nyam. Nggak balik lagi. Iya. Tadi setelah karena tenda, sekarang karena tepuk ya Kak? Iya, jadi pramuka itu membentuk badan saya sebenarnya. Iya benar. Ini kan kena api unggun jadi gelap. Oh iya, siap. Berarti setelah tenda, tepuk dan sekarang api unggun. Api unggun. Jadi adik-adik pramuka itu hati-hati juga ya. Oke, tetap waspada ya. Tetap waspada. Iya. Yang penting jiwanya tetap jiwa pramuka. Kenapa saya selalu bangga dengan pramuka? Pramuka itu kalau adik-adik masuk dari awal, itu benar-benar akan kebentuk, kita tahu siapa diri kita, siapa potensi kita. Biasanya teman-teman yang sekarang jadi pemimpin, teman saya sekarang tuh ada jadi sebuah manajer perusahaan di bank besar. Oke. Itu juga teman pramuka saya akrab karena memang dari pramuka ketahuan banget dia tuh orangnya manajerialnya bagus gitu. Nyusun kapan kita berangkat, kapan kita jadi tim advan, kapan dia menyiapkan segala kebutuhan. Ternyata memang kebawa. Sekarang dia sampai top level di sebuah bank karena ikut pramuka. Terus ada lagi pembina saya sampai sekarang namanya, mungkin kalau di daerah Tangsel kita menyebut nama Bang Hairul Huda itu udah tahu pasti identik dengan pramuka. Dia sekarang seorang staf ahli dari sebuah instansi besar di Indonesia. Kemudian sekarang dia sudah prof. Sekarang udah hampir jadi guru besar. Dialah pramuka yang menurut saya karirnya itu dari pramuka. Karena dia emang tekun banget gitu. Dia yang zaman SMP aja dia sudah mengkritisi tentang Dasa Dharma, tentang Trisatya gitu segala macam. Ternyata sekarang emang kebawa sama pribadi di dirinya gitu. Karakternya kebentuk dari pramuka. Oke, jadi tidak sedikit ya Kak ternyata orang-orang di luar sana suksesnya justru dari pramuka. Teman saya pelawak juga itu Kiwil itu aktivis pramuka loh. Acara-acara jambore di mana pasti Kiwil diundang. Pasti ikut. Karena dia memang masih aktif banget sekarang. Oke. Nah untuk menurut kakak sendiri spirit untuk anak-anak saat ini nih buat adik-adik di rumah, spirit untuk mereka dalam kegiatan kepramukaan itu seperti apa sih? Oh, adik-adik harus semangat adik-adik. Jangan kamu merasa ini pramuka itu wajib, kegiatan intrakurikuler yang wajib. Jangan berpikir ini karena wajib, tapi kamu harus belajar banyak dari pramuka.
insya Allah dengan kamu kegiatan pramuka bukan akan menurunkan prestasi di sekolah. Justru dengan ikut pramuka, insya Allah prestasi belajar kamu meningkat tuh. Karena apa yang kamu tahu di pelajaran secara teori untuk di sekolah biasanya banyak prakteknya di pramuka loh. Yang ngambil akuntansi, kamu ngitung-hitungan selama ini hitung ratusan juta tapi di kertas. Tapi kalau di pramuka itu real, dari patungan kita 10 orang itu umpamanya patungan 20.000 kan kamu tuh bisa masukkan mana pemasukan mana pengeluaran, bentuk rugi laba, akhirnya bisa kamu pelajarin bahwa akuntansi itu bisa diterapkan di pramuka. Yang suka matematik, pramuka itu juga sangat mengajarkan kita untuk praktek hitung-hitungan di teori matematika ke praktek. Kemudian yang suka fisika, kimia apalagi kan? Ya. Di pramuka itu kan banyak, umpamanya kita ketemu ini, kita harus garam ini. Pada saat kita camping, garam itu kandungannya apa, cara nyaring air, ingat nggak waktu di sungai yang agak keruh, ya. Kita nggak dapet sumber air, itu kan kita harus bawa botol aja, kita cari sungai yang masih ada air yang mungkin, terus kita cari buat tanah sama beberapa bebatuan untuk nyarinya. Pasir. Nah itu kan teori pelajaran biologi ya. Betul. Itu bagus banget tuh, saya akhirnya semua ada di pramuka. Karena saya guru fisika, boleh juga dari fisikanya ya Kak ya. Kan bikin tenda juga dengan sudut tertentu. Kalau misalnya sudut kemiringannya tanah seperti ini, berarti berapa sudut kemiringan tendanya. Talinya pun juga pakai sudutnya, iya kan, betul Kak? Iya bener itu, jangan kayak saya kan salah simpul, akhirnya tendanya rubuh. Akhirnya begini deh jadinya kan. Apalagi bikin menara ya Kak ya. Oh iya betul. Waktu pada saat kita praktek bikin menara itu, apa namanya? Pioneering itu kan ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kurva, ada yang limas gitu kan. Itu teori fisika juga diterapkan di situ kan? Iya betul sekali. Oke, menurut kakak sendiri gimana sih bikin pramuka ini biar kegiatannya tidak membosankan? Karena kan anak-anak milenial ini kan udah yang kecanduan gadget deh bisa dibilang gitu kan Kak. Biar tetap asik pramukanya yang kayak kita zaman dulu masih asik, tetap jelajah, tetap ini, cuman tetap sesuai dengan karakter mereka yang memang gadget banget gitu loh Kak. Ya manfaatkan gadget aja ya. Adik-adik pramuka sekarang itu kan gini loh. Dulu nih saya ya, jadi artis itu berjuangnya setengah mati adik-adik. Saya udah latihan lawak, ikut pramuka, latihan tampil, percaya diri udah. Untuk audisi lawak, zaman dulu itu informasinya kita harus datang ke stasiun TV bawa proposal. Sekarang adik-adik kalau mau jadi terkenal itu udah ada di tangan adik-adik sendiri. Berapa banyak orang ngetop karena jadi YouTuber, karena jadi selebgram. Nah kaitannya dengan pertanyaan Kak Eka tadi, jadi gini, semuanya udah ada di tangan kalian, di handphone kalian. Kalian bisa mengangkat pramuka dengan menggabungkan gadget dengan kegiatan pramuka. Kalian umpamanya lagi acara hiking atau camping, ngeplok lah bareng-bareng, bikin yang jadi viral. Ini gugus depannya apa Kak di sini maaf Kak? Untuk gugus depan putranya Prabu Siliwangi. Untuk putrinya Nyimas Gandasari. Itu maksudnya adik-adik manfaatkan handphone lagi camping, ngeplok bareng-bareng, bikin sesuatu yang unik, akhirnya bisa viral, akhirnya pramuka keangkat, dan itu aplikasi yang paling sederhana menurut saya. Sekarang kan bisa dipakai kan? Ya, betul. Ngapain sih handphone cuma untuk WA-an, untuk ketawa ketiwi, ngirim meme orang? Kenapa kita nggak bisa bikin meme sendiri? Kenapa kita nggak bisa bikin video yang kreatif sendiri? Kreativitas lagi di situ. Iya, gunakan gadget buat kreativitas lah sekarang. Banyak loh sekarang artis besar karena dari handphone kan? Iya, betul. Ria Ricis, Atta Halilintar, apalagi pramuka yang memang digembleng, kalian bisa ikut bareng-bareng. Pasti dengan pikiran bareng-bareng itu banyak ide daripada pikiran sendiri. Oke, betul. Walaupun dengan situasi seperti ini ya Kak, dengan situasi seperti ini pun kan kita tetap bisa komunikasi lewat gadget lagi, betul kan? Apalagi situasi kayak gini di rumah, biasanya kita harus berangkat sekolah harus 1 jam 5 menit atau 10 menit atau lebih berangkat ke sekolah habis waktu. Kan sekarang di rumah selesai daring nggak ngapa-ngapain, bikinlah Zoom meeting sama teman-teman nih pramuka, kita apain nih, ada ide nih, yuk kita ketemuan, kita nge-vlog yuk, itu aja pasti jadi deh. Oke, bagus banget, benar, mantap itu. Oke, selanjutnya untuk kakak sendiri
Saya nggak sendiri, saya tadi bareng-bareng di sini. Saya juga di sini berdua kan jadinya ya Kak Oh ya. iya, makanya begitu menurut Saya kakak jadi sendiri. ngerasa nggak dianggap deh kalau kayak gitu kan. Saya rame-rame ke sini tadi sini. Satu regu saya ke sini. Satu regu, 8 sampai 10 orang berarti. Iya, orang pulang camping kita. Pulang camping aja rapi ya, gimana mau berangkat camping coba? Oh, kita campingnya di mall. Pramuka sekarang campingnya di mall. Mall mewah nggak nih? Mall mewah. Mall Pondok Gede. Oke. Yang eskalatornya mati sebelah. Oke. Selanjutnya langsung kita balik lagi ke materi ya Kak. Nah untuk bikin pramuka ini, dari tadi kan kita udah jelas banget nih ngeliat kayak kita jadikan kreativitas dari gadget. Kita buat anak-anak atau adik-adik yang di rumah ini bisa lebih kreatif dengan gadget. Saya minum dulu ya Mbak. Oh emang? Oh aduh kirain minuman ini. Bukan Kakak, bukan. Lucu kan gambarnya? Bilang lucu dong. Apa? Bilang lucu lah. Lucuan muka saya kok. Oh masa iyalah. Nah ini juga nih adik-adik sebenarnya kenapa? Kalau adik-adik perhatiin, kita kan bisa beli produk kosong. Ini kita bisa beli produk kosong. Saya tahu lah adik-adik semuanya ekonominya nggak rata, nggak sama, semua orang nasib nggak sama. Bagaimana sekarang memikirkan melalui pramuka, kita membantu penghasilan orang tua loh. Jangan selalu berpikir kita minta sama orang tua, minta sama orang tua. Ini banyak loh yang jual ini kosong loh, maksudnya tanpa merek. Ya, nggak ada brandnya. Betul. Nah, bisa aja ada pikirin sekarang ini kita jadiin sebuah produk, dikasih brand, grup pramuka kalian atau nama geng kalian, jual sesama dulu. Akhirnya siapa tahu ini menjadi brand yang lucu. Seorang itu kan sekarang isinya pasti sama kok. Iya kan? Ya. Hand sanitizer itu pasti isinya sama, kandungannya sama. Kandungannya sama. Tinggal Kemasannya aja cari yang lucu, dikasih brand yang menarik. Insya Allah orang tuh ngelihat dulu kan kemasan. Ya. Isi produk biasanya kan kita nggak terlalu perhatiin, pasti sama kan. Itu bisa jadi komoditi loh, menghasilkan uang, bantu orang tua loh. Udah jadi kreativitas lagi yang menghasilkan lagi. Kalau untuk ini. Ini kayak gini kan sebenarnya nih produk UMKM yang nggak perlu kalian harus punya pabrik besar atau gimana besar kan. Bisa loh dari barang-barang recycle, pramuka kamu sekarang kumpulin barang-barang bekas yang ada di rumah teman-teman kalian. Apa yang bisa dibentuk atau dirubah bisa jadi kayak gini nih. Kalian bisa jualan lagi loh. Lagi pandemi kayak gini kan harga pohon sekarang pohonan lagi ngetop kan? Iya, pohon, burung, ikan. Nah dari ikan ini juga sekarang kan orang lagi pada gandrung cupang. Carilah ikan lain yang mungkin kalian budidaya hiu gitu kan. Jadinya saya kan. Seru juga kan. Pak maaf, hiu itu kan gede Pak. Hah? Hiu itu kan gede Kak. Kalau kreatif kita bisa bikin yang kecil gitu kan. Mini hiu gitu kan. Daus aja ada 2, daus yang gede akhirnya dibikin mini kan. Satu lagi kan daus mini. Iya. Itu maksudnya kreativitas kita berpikir lah. Kita harus berpikir anti mainstream, out of the box. Sehingga segala sesuatu produk itu sekarang diambil uniknya kok. Iya. Udah nggak lagi produk yang konvensional gitu kan. Jadi adik-adik nih kayak gini tolong dikemas nih. Pikirin bikin yang kecil-kecil tapi apa bentuknya badut, bentuknya ondel-ondel ininya kan. Iya betul. Akan lebih menarik gitu. Oke. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini kakak tadi bilang tentang ini nih berkaitan dengan ini, berarti sebenarnya kreativitas yang ada itu bisa nggak sih Kak buat membuat anak-anak ini tidak lagi menjadi objek, jadi nggak lagi dimainkan sama gadget atau aplikasi yang lain, tapi juga mungkin juga bikin aplikasi atau semacamnya buat membuat adik-adik di rumah ini bukan lagi jadi objek tapi jadi subjek gitu Kak. Gimana Benar. Kak? Prinsip saya udahlah hidup kita jangan jadi budak kuota gitu kan. Budak kuota, oke. Sekarang bagaimana justru kita itu menjadi pelaku dalam industri digital yang semakin hari perkembangannya itu per jam, per detik gitu kan. Yuk, ini sekarang kamera. Kalian kadang-kadang ngerengek-rengek minta kamera sama orang tua, minta laptop. Tapi buat apa kalian minta sampai ngerengek-rengek segala macam kalau output atau hasilnya nggak ada? Apa yang kamu pinta itu sebenarnya jangan minta dulu, pikirkan dulu. Dari punya ini akan menjadi apa? Oke. Mungkin anak sekarang apa-apa mudah sih, nggak kayak zaman saya ya. Zaman kayak saya itu kan pengen minta fasilitas sekolah aja nggak bisa kayak anak sekarang.
harus bukan ngerengek, memang orang tua kita nggak punya. Kita mau nangis keluar sambal kecap juga, orang tua kita nggak punya uang, nggak bisa dibeliin. Kalau anak sekarang kan enak, ada bos, ada ini, fasilitas sekolah, ada itu. Yap. Nah itu makanya sekarang kalau kalian nih pamannya minta handphone atau gimana, dari handphone itu bukan cuman kalian berpikir bisa teleponan teman, tapi dari handphone itu menghasilkan apa. Itu sih, apalagi dengan pramuka, saya yakin kok anak-anak tuh makin akan pinter kalau menurut saya. Di dalam kelas aja nggak cukup ya. Sekarang mumpung di sini pramukanya itu sangat antusias, manfaatkan deh ya. Oke, berarti betul sih kata kakak, kalau kita nggak cukup dengan belajar aja di kelas, tapi kita juga harus mengasah skill, ya nggak? Dari pramuka kan jadi buat bisa ngasah skill, terus kita bisa menunjukkan kreativitas yang mungkin lebih dan lebih lagi. Melihat ini pengalaman saya aja ada ya. Mungkin kalau saya waktu itu kuliah pulang, saya tidak akan seperti ini. Ya betul. Tapi saya kuliah hampir nggak pernah pulang, karena saya ikut latihan teater, manggung di mana, ini di mana. Akhirnya begitu lulus, saya malah lucu. Saya ini orang yang nggak pernah tahu bagaimana cara melamar kerjaan. Oke. Karena begitu saya semester terakhir, saya udah mulai syuting, saya wisuda, saya skripsi, itu sama sekali tidak menggunakan uang orang tua. Karena saya udah dapat honor dari syuting. Ini semua motivasi aja ya, motivasi. Begitu wisuda pun saya udah pakai mobil sendiri. Saya jangan lihat hasilnya, prosesnya. Untuk menggapai itu saya harus berjuang siang malam. Banyak waktu, tenaga, pikiran yang dikeluarkan untuk sampai ke proses itu ya. Proses itu. Saya orang yang nggak pernah ngalamin bagaimana cara melamar kerjaan ke sebuah perusahaan. Karena begitu saya belum wisuda, saya udah dapat pekerjaan tetap dari televisi. Nah, jadi adik-adik harus berpikirnya kayak gitu ya. Sekarang kalian jangan lihat Korea Ricis atau Halilintar kayak gitu-gitu aja bisa jadi menghasilkan. Jangan lihat kayak gitu aja, prosesnya pasti kamu lihat. Ya. Dia harus ngedit, harus itu. Ya deh, bareng-bareng pramuka kalian bisa maju. Oke. Keren banget asli, hari ini keren banget. Saya terima kasih juga kakak udah mau hadir untuk hari ini. Terus saya sebenarnya nggak mau hadir, lagi lewat aja di sini nih, lagi lewat macet. Saya lihat ada sekolahan bagus nih, ada kegiatan pramukanya, saya mampir aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir kakak. Saya jadi tersanjung, saya sampai panas dingin deh, bisa dipilih-pilih mah. Tolong dicek rapid deh kalau panas dingin. Aduh, coy. Amit-amit. Habis ketemu saya langsung gitu, kesannya saya ODP gitu. Enggak lah kak, justru suatu kebanggaan buat kami, buat adik-adik juga bisa kenal sama kakak, bisa dikasih motivasi sama kakak, tahu perjuangan kakak yang mungkin kalau ngeliat di TV kan kita cuma enak ya Kak Narji mah gini, tapi mereka kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Dan hari ini kita udah dibagi sama kakak, baik itu dari pramukanya, baik itu dari motivasi hidupnya, itu kita udah senang banget gitu. Sekali lagi terima kasih kakak. Sama-sama, saya juga senang buat adik-adik pramuka dimanapun juga berada. Pramuka adalah wadah untuk memancing kreativitas dan potensi diri yang ada di diri kalian. Percaya bahwa dengan pramuka kalian bisa menggapai cita-cita. Ya, oke. Amin. Semoga nanti adik-adik kita mungkin bisa ngambil dari kakak, entah itu jadi artis dari jalur pelawaknya. Jangan ngambil. Loh. Kok nggak boleh malah? Terlaporin polisi. Maksudnya dari kesuksesannya, prosesnya jangan lihat hasilnya, lihat prosesnya. Ya, betul, prosesnya kita ambil dari prosesnya seperti apa kayak gitu. Oke, siap untuk hari ini mungkin kita cukup. Kakak ucapkan lagi terima kasih, kita pamit sama adik-adiknya. Eka anak pertama ya? Alhamdulillah iya. Iya, namanya Eka. Iya, ketahuan sih. Nama itu bisa dilihat dari nama kan, orang lain nama. Nama dilihat dari nama. Anak pertama tuh Eka. Kedua, anak kedua Dwi. Anak ketiga Tri. Empat Catur. Lima Panca. 6. Biasa anak ketujuh namanya Sheila. Kok Sheila? Sheila on Seven. Ya, oke. Oke, sekali lagi terima kasih kakak. Saya nggak bosan-bosan. Terima kasih untuk hadir, terima kasih untuk materinya. Untuk adik-adik semuanya, jangan lupa kita lihat prosesnya. Kita lihat kembangkan lagi kreativitas dan skill kalian. Kakak dan Kak Narji pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Saya nggak mundur karena mundur tembok. Saya main. Oke, dadah.